Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suharyadi Channel. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana akan masuk ke aplikasi e-Rapot SMP Negeri 1 Bulu dan juga bagaimana cara memasukkan nilai pada aplikasi e-Rapot. Oleh karena itu kita mulai langsung saja. Pertama-tama kita cari aplikasi Google Chrome. Ini ada aplikasi Google Chrome, kita pilih dengan double klik atau klik 2 kali ya. Diklik 2 kali, kemudian akan muncul laman pencarian ini di Google Chrome. Kita ketik e-Rapot titik. Nah, di situ sudah ada punyaan saya. Jadi kalau Bapak Ibu di laptopnya belum ada, maka diketik e-Rapot SMP 1 Bulu .sca.id, kemudian di enter. Nah, maka akan muncul kotak login atau kotak masuk. Untuk nama pengguna ini kita ketik NIP dari Bapak Ibu semua. Ya, diketik NIP dari Bapak Ibu semua. Misalnya ini saya. Kemudian kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian pilih kurikulumnya yaitu K 2013 paket. Kemudian pilih levelnya adalah guru dan kita pilih tahun pelajarannya adalah 2019-2020 yang genap. Tapi ini saya memberikan contoh yang ganjil. Nah, yang genap nanti Bapak Ibu memilih yang genap. Ini saya mulai pilih yang ganjil, kemudian pilih masuk. Kita pilih masuk, maka akan masuk ke dashboard dari e-Rapot. Saya perbesar saja dulu. Ya, masuk e-Rapot. Ini dashboardnya. Kita mulai dari yang data kompetensi dasar saja. Dashboard dan ubah password tidak usah. Ini karena semester 1 maka sudah ada nilainya. Nah, data kompetensi dasar kita pilih ya. Kemudian maka ini akan muncul mata pelajaran. Mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu? Misalnya saya ini matematika. Nah, ini akan muncul semua. Ya, kita lihat. Kita lihat di sini apakah semuanya masuk semester 2 KD-nya. Nah, kalau sudah masuk, kemudian kita lanjutkan ke rencana penilaian. Rencana penilaian kita klik, maka di sini akan muncul sub menu dari rencana penilaian. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini nanti harus diisi semua, Bapak Ibu. Mengisinya harus urut. Dari yang rencana nilai pengetahuan, kemudian rencana nilai keterampilan, pilih kompetensi dasar butir sikap spiritual, kemudian pilih kompetensi dasar butir sikap sosial, dan baru bobot penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester. Nah, kita mulai rencana penilaian dulu. Jadi ini buatnya harus urut. Karena nanti kalau tidak urut, ada kesalahan, maka kita kesulitan untuk mencari. Kita pilih nilai pengetahuan. Nah, di sini kelasnya kita tentukan. Bapak Ibu mengampu kelas berapa? Misalnya saya mengampu kelas 7. 7A saya pilih. Kemudian pilih mata pelajaran. Untuk saya ini matematika, nanti sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Kemudian jumlah penilaiannya ada berapa? Ini muncul tulisan yang berwarna putih di dalam kotak merah ini karena saya membuat semester 1 sudah membuat sehingga munculnya seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat terus muncul seperti ini pada semester 2, berarti Bapak Ibu sudah membuat rencana nilai pengetahuan. Kalau belum, kemudian dipilih jumlah penilaiannya berapa? Apakah 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Ini dipilih. Ya. Tuh, kalau sudah kemudian membuat yang kelas berikutnya. Ini baru kelas 7A. Kemudian membuat yang kelas berikutnya. Nah, kelas 7B. Membuat langkahnya sama seperti tadi. Ya, mata pelajaran matematika dan seterusnya. Nah, ini. Ya, langsung saja setelah rencana nilai pengetahuan ini semua sudah dibuat Bapak Ibu, maka selanjutnya rencana nilai keterampilan. Kita klik. Nah, pada prinsipnya cara membuatnya sama dengan rencana nilai pengetahuan. Kita pilih kelasnya,
kemudian kita pilih mata pelajarannya. Nah, kita pilih jumlah penilaiannya berapa. Sekali lagi ini muncul seperti ini karena saya ini membuatnya pakai yang semester ganjil. Ya, nanti Bapak Ibu yang semester genap. Ya. Kemudian kalau sudah, kemudian pilih butir sikap spiritual. Nah, sikap spiritual. Masih dalam proses menunggu. Setelah nanti memilih kompetensi dasar atau butir sikap spiritual, selanjutnya nanti kita memilih kompetensi dasar atau butir sikap sosial, baru bobot penilaian. Nah, itu ini masih agak lama, kita tunggu saja. Nah, ini sudah muncul rencana penilaian keterampilan. Nah, caranya sama, kita pilih kelasnya, kita pilih mata pelajarannya, kemudian kita pilih jumlah penilaiannya berapa, sama seperti tadi. Ya, Bapak Ibu, itu baru kelas 7A. Kalau sudah, kemudian membuat berikutnya kelas 7B, 7C, sesuai dengan Bapak Ibu mengampu. Kalau Bapak Ibu ya kelas 9. Kelas 9. Dan apa? A, B, C, dan seterusnya. Kemudian pilih butir sikap spiritual. Nih, 7A misalnya. Kemudian pilih mata pelajarannya, kayak misalnya matematika. Nah, di sini butir sikap spiritual penilaiannya ini harus dicentang. Ini ada 10 butir kira-kira Bapak Ibu. Ada 10 butir. Ini yang Bapak tidak kelihatan, maka untuk melihatnya ke bawah, digeser ke bawah ini. Nah, itu. Jadi nanti setelah ini dicentang semua, ya ini dicentang semua, maka selanjutnya disimpan, diklik simpan. Ya, diklik simpan nanti selanjutnya. Ini saya hanya memberikan contoh. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mencentang semua 10 ini kemudian simpan. Setelah disimpan, langkah selanjutnya yaitu membuat atau memilih butir sikap sosial. Ya, butir sikap sosial 7A, 7B, terserah misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 9 apa. Nah, ini juga gitu, dicentang penilaiannya pada butir sikap sosial ini, centang semua. Kemudian jangan lupa disimpan. Kalau sudah kelas 9A, selanjutnya 9B, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bobot penilaian. Bobot penilaian ini kelasnya juga sama seperti tadi langkahnya. Kemudian kita pilih mata pelajarannya. Bapak Ibu mengampu mata pelajaran apa. Nah, bobot penilaian ulangan harian, ini saya memberikan contoh 2. Bobot penilaian tengah semester 1 dan bobot penilaian akhir semester 1. Kalau sudah diisi pembobotan penilaian ini, selanjutnya jangan sampai lupa harus disimpan. Karena kalau tidak disimpan, maka nanti bobot penilaian ini tidak bisa digunakan. Nah, untuk membuat bobot penilaian ini, Bapak Ibu kalau bisa dibuat sama dengan Bapak Ibu mata pelajaran yang lain, supaya satu sekolahan itu bobot penilaiannya itu sama. Kalau saya memberikan contoh harian 2, tengah semester 1, kemudian akhir semester 1, itu bobotnya. Ya. Kemudian kalau sudah 7A, 9A, kemudian 9B, dan seterusnya. Bapak Ibu mau memberikan apa? Ya. Selanjutnya, kalau rencana penilaian sebanyak 5 ini sudah Bapak Ibu buat semua, selanjutnya adalah menginput data dan nilai. Ya, menginput data dan nilai. Nah, ini untuk menginput data dan nilai ada 2, secara online dan secara offline atau manual. Nah, untuk itu nanti penginputan data nilai akan saya jelaskan pada tutorial berikutnya. Untuk sementara tutorial ini cukup. Jangan lupa Bapak Ibu mohon di-subscribe dan like agar channel Suha Riyadi ini bisa lebih aktif lagi dan bermanfaat lagi bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.